Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian pemirsa PIB TV rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan serial Mutiara Kisah Para Penuntut Ilmu. Pada video yang sebelumnya kita telah belajar bersama tentang bagaimana kisah Imam Malik bin Anas tatkala beliau menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan serial yang kedua pada generasi ulama setelahnya, yaitu tentang kisah Ibnu Aqil. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Abdullah Al-Baghdadi. Beliau merupakan ulama dari mazhab Hambali, lahir pada tahun 431 Hijriah. Ada hal yang istimewa yang diceritakan oleh banyak ulama tentang Ibnu Aqil. Beliau diceritakan sejak kecil beliau tidak pernah bergaul, beliau tidak pernah berteman, bermain-main dengan teman-teman sebaya beliau yang tidak suka dalam menuntut ilmu. Jadi dalam mainnya beliau mencari teman, beliau hanya mencari teman yang sama ghirahnya, sama semangatnya dengan beliau untuk thalabul ilmi. Sehingga beliau menghindari banyak teman yang sekedar suka bermain-main, menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya. Karena beliau tahu al-waktu kas-saif, waktu itu bagikan pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak potong waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah, maka waktu itu akan memotongmu atau menjerumuskanmu dalam hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Ibnu Aqil diceritakan, beliau pernah mengatakan, aku tidak menghalalkan, tidak merelakan waktu berlalu dari diriku, lewat dari diriku tanpa kemanfaatan. Bahkan tatkala aku rebahan, aku berbaring untuk istirahat, maka tatkala lisanku diam dari belajar, dari mutalaah ilmu, maka pikiranku tidak akan pernah berhenti untuk berpikir. Pikiranku tidak pernah berhenti kecuali memikirkan tentang ilmu. Maka tatkala aku terbangun, tidaklah aku terbangun kecuali aku telah memiliki bahasan untuk aku tulis. Subhanallah. Waktu istirahat beliau gunakan untuk memikirkan ilmu. Dan tidaklah beliau bangun kecuali beliau telah memiliki bahasan tema-tema untuk beliau tulis. Subhanallah. Diceritakan juga bahwasannya Ibnu Aqil ini sejak kecil telah terjaga dari berbagai macam kemaksiatan, terjaga dari berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat, terjaga dari teman-teman yang tidak mensupport dalam menuntut ilmu. Memang beliau seakan-akan dilahirkan sebagai penuntut ilmu sejati. Ada satu hal juga yang luar biasa yang diceritakan oleh para ulama, bahwasanya Ibnu Aqil ini karena ghirahnya, semangat beliau dalam menuntut ilmu, bahkan beliau sengaja memangkas waktu makannya. Beliau bisa makan makanan yang enak, daging atau berbagai makanan yang lainnya, tapi tidak. Beliau memilih makanan yaitu remahan roti yang beliau campur dengan air, kemudian beliau makan. Jadi sehari-harinya beliau memilih makanan potong-potongan roti yang dicampur dengan air untuk beliau makan. Ketika ditanya kenapa memilih makanan tersebut, beliau katakan, karena roti, remahan roti yang aku campur dengan air, itu lebih cepat untuk aku kunyah dan lebih cepat aku memakannya. Sehingga itu memangkas waktu makanku dan aku bisa gunakan sisa waktunya untuk belajar kembali. Subhanallah.
Bahkan untuk makan saja, beliau khususkan menu makanan beliau yang bisa mempersingkat waktu makan beliau, agar beliau bisa menggunakan sisa waktunya untuk thalabul ilmi, untuk membaca kembali, untuk menulis kembali. Maka tidak heran kalau beliau tatkala usia 80 tahun, di usia yang senja, beliau mengatakan, aku di usia 80 tahun saat ini tidaklah berkurang sama sekali kemampuanku dalam mengingat, kemampuanku dalam menghafal. Aku tetap kuat, tidak melemah sedikit pun ghirah semangatku untuk menuntut ilmu. Bahkan di usia 80 tahun, semangatku dalam menuntut ilmu melebihi semangatku dan kemampuanku ketika aku berusia 20 tahun. Subhanallah. Jamaah sekalian pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang telah beliau korbankan untuk menuntut ilmu, ketika beliau meninggal dunia di usia 82 tahun, yaitu pada tahun 513 Hijriah. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali baju yang beliau gunakan pada hari itu, dan juga kitab-kitab yang ada di rumah beliau, di kamar beliau. Bahkan satu kitab yang berjilid-jilid banyaknya, yaitu kitab Al-Funun, ya dikatakan bahwasanya jumlah jilidnya hingga mencapai 800 jilid, yaitu karya terbesar yang belum pernah ditulis oleh ulama manapun. Itulah kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil. Jumlahnya 800 jilid, ketika dijejerkan panjangnya itu hingga mencapai 40 meter. Karya terbesar ulama yang belum pernah ditandingi oleh ulama manapun, kecuali hanya satu orang yang bisa menulisnya, yaitu Ibnu Aqil, yaitu kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun adalah kitab yang mencakup berbagai cabang keilmuan. Al-Fannu artinya adalah cabang ilmu, Al-Funun artinya adalah cabang-cabang keilmuan. Maka kitab Al-Funun adalah kitab yang besar, jilidnya banyak, yang di dalamnya mencakup hampir semua cabang keilmuan. Luar biasa. Ini Ibnu Aqil ketika wafat, ketika meninggal, datang luar biasa banyaknya orang untuk takziah kepada beliau, yang jumlahnya dikisahkan mencapai 3.000 orang. 3.000 orang, karena begitu masyhurnya beliau, begitu mulianya beliau, begitu terhormatnya beliau sebagai seorang ulama. Maka ketika beliau wafat, banyak orang yang datang untuk mensolatkan beliau dan juga mendoakan beliau. Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Semoga kisah beliau dapat menginspirasi kita semua dalam menuntut ilmu. Meskipun tidak akan kita mencapai sedikit pun dari apa yang beliau hasilkan dan beliau usahakan, minimal kita mengidolakan beliau sebagai salah satu tokoh yang patut kita teladani, kita baca kisahnya, dan kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Terima kasih. Demikian tadi telah kita simak bersama kisah dari Ibnu Aqil rahimahullah. Nantikan serial kisah Mutiara, kisah para penuntut ilmu, ada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.